Bismillahirrahmanirrahim. Pada kali ini Mbak San bakalan berbagi nih ya, gimana sih caranya memaksimalkan penjualan dan juga mengoptimalkan keuntungan, yaitu salah satunya bisa dengan cara extreme funneling ya. Dulunya itu Mbak San pernah ikut kelas ya, kelas extreme funneling, dan insya Allah Mbak San akan bahas nih ya di video Mbak San pada kali ini, biar teman-teman makin paham nih apa aja sih yang harus diperbaiki dan juga dijalankan gitu ya ketika teman-teman memilih untuk mengenal dunia digital marketing. Kenapa sih harus digital marketing ya? Teman-teman harus tahu bahwa digital marketing itu adalah teknologi ya atau service yang bisa digunakan melalui mobile phone ya, lewat HP atau lewat internet, lewat laptop gitu ya. Dan kenapa sih harus digital marketing ya? Karena ada 10 fakta brutal nih ya yang harus teman-teman ketahui ya. Yang pertama, lebih murah, lebih mudah, lebih tertarget ya, lebih luas, lebih fleksibel, kemudian lebih terukur, lebih efektif, lebih tren, kemudian sesuai dengan kebutuhan ya, dan juga lebih scalable ya. Jadi kesimpulannya apa ya, karena dari dulunya itu banyak banget ya teman-teman yang mengeluh bahwa dunia offline itu benar-benar udah sepi ya, toko-toko baju pada geletak aja ya teman-teman, yang nggak laku bisnisnya. Tapi setelah di online kan gitu ya, setelah dibuka pasarnya lewat dunia online, lewat HP, itu Masya Allah banget ya, penjualannya bisa laris manis dan bisa mengoptimalkan keuntungan juga ya. Nah, kemudian apa kesimpulannya nih teman-teman ya? Sudah saatnya teman-teman semua itu terjun dan serius untuk jalanin digital marketing ini ya. Nah, apa sih masalah terbesar ya seseorang yang ingin terjun di dunia digital ini? Rata-rata orang pada ngomong, kan saya gaptek, digital marketing itu susah. Masa sih, emang bener gitu ada gitu ya dan bisa laku gitu ya? Itu rata-rata orang pada ngomong kayak gitu ya. Nah, sepintar apapun skill Anda, kalau mindset ya, kalau mindset dan belief Anda itu bermasalah ya, kepercayaan kita gitu ya akan terus jadi biang masalah gitu ya ke depannya ya. Jadi skill itu penting, tapi untuk mindset itu lebih penting ya teman-teman. Jadi bukan cara teman-teman yang salah gitu ya, tapi mindsetmu yang salah gitu ya, kalau misalnya jualanmu masih tetap juga nggak laku gitu ya. Jadi ubah mindsetnya dulu ya sebelum menguasai segala skillsnya. Nah, di sini teman-teman perlu diketahui bahwa mindset itu ya ada dua gitu ya, yaitu mindset yang udah emang benar-benar fix, kemudian ada juga mindset yang growth ya, mindset yang benar-benar udah bertumbuh. Bagaimana sih mindset yang udah fix gitu ya? Yang pertama ya, dia itu menghindari tantangan banget gitu ya, karena emang nggak mau kesulitan gitu ya. Tapi kalau misalnya sebaliknya, kalau misalnya mindset yang growth, dia itu adalah yang suka tantangan gitu ya. Ini mindset yang senang bertumbuh gitu ya. Kemudian yang kedua, misalnya dia yang fix ini sukanya memiliki hambatan gitu ya. Tapi ketika dia sudah bertumbuh ya, memiliki mindset growth, dia itu selalu menghilangkan hambatan tersebut gitu ya. Gimana caranya biar dia itu benar-benar bisa gitu ya. Misalnya nih ya, ketika ada orang yang membeli bundle package Basan gitu ya, ternyata PDF tersebut tidak bisa dia download. Akhirnya dia menyerah dan memutuskan gitu ya untuk tidak mendownload PDF terus. Akhirnya uang yang sudah dia investasikan akhirnya dia sia-siakan begitu saja gitu ya. PDF tersebut hanya menjadi sampah memori yang ada di dalam handphonenya dia. Tapi ketika dia sudah memiliki jiwa mindset growth, nah dia bakalan menghilangkan hambatan-hambatan tersebut gitu ya. Misalnya dia kesulitan gitu ya, tidak bisa gitu ya membuka PDF tersebut ya. Akhirnya dia mencari solusi nih ya, mencari solusi gimana caranya biar saya bisa membuka PDF ini. Akhirnya dia download aplikasi-aplikasi gitu ya, seperti WPS Office, atau dia benar-benar membukanya lewat laptop gitu ya, biar terbuka semua gitu fitur-fiturnya gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga, dia itu yang fix ini, dia benar-benar nggak mau menerima kritikan gitu ya, menolak kritikan banget gitu ya orangnya. Tapi ketika dia sudah memiliki jiwa mindset yang growth, yang bertumbuh, dia selalu menerima
kritikan gitu ya. Nah, kemudian yang keempat, dia ini ya, jiwa yang fix ini berharap reward tanpa kerja keras terlebih dahulu gitu ya. Tapi kalau misalnya dia sudah jiwanya mindset yang bertumbuh gitu ya, yang growth, ya dia itu mengejar rewards ya dengan kerja keras gitu ya. Bagaimana saya bisa gitu ya mendapatkan followers dengan target misalnya 1000 gitu ya selama 1 minggu. Nah, akhirnya dia benar-benar mengejar reward tersebut dengan kerja keras gitu ya, dengan posting reels secara rutin dan segala macamnya gitu ya. Kemudian yang kelima, orang-orang yang fix ya, orang-orang yang fixed itu dia mudah menyerah dan putus asa gitu ya. Tapi kalau misalnya mindset yang udah growth gitu ya, dia tidak pernah menyerah gitu ya, apalagi yang namanya putus asa. Dia terus berusaha atas masalah yang dia hadapi gitu ya. Jadi dia benar-benar untuk mencari solusi gitu ya, biar permasalahannya yang sedang dihadapi benar-benar terlewatkan gitu ya, dan benar-benar bisa terselesaikan gitu ya. Kemudian kalau misalnya yang terakhir ini ya, yang keenam, orang-orang yang memiliki mindset fix gitu ya, dia kalau misalnya udah gagal sekali, maka dia udah ngecap gitu ya, bahwa diri dia itu benar-benar udah gagal untuk selama-lamanya. Waduh, bahaya juga ya. Tapi ketika dia sudah memiliki mindset yang growth gitu ya, dia akan selalu belajar gitu ya dari kegagalan-kegagalan tersebut. Jadi teman-teman bisa pilih nih ya, mau termasuk mindset yang fixed atau yang growth. Contoh lagi mindset fixed vs growth gitu ya. Nih kata-kata orang yang selalu bilang gitu ya, saya menyerah gitu ya. Terus ini terlalu sulit, ini yang fixed ya. Saya gaptek, saya nggak ngerti gitu itu kan hasilnya emang nggak bagus, saya memang nggak bakat. Ih dia kok jago banget gitu ya, saya nggak akan bisa deh sejago dia. Ini sudah cukup bagus kayaknya deh, udahlah gitu ya. Saya memang hebat di bidang ini. Nah, ini orang-orang yang memiliki mindset fixed gitu ya. Tapi ketika dia sudah naik kelas gitu ya, memiliki mindset yang growth ya, maka dia akan mengatakan kata-kata seperti ini, ya, saya akan gunakan cara yang berbeda. Ini hanya perlu waktu dan usaha lebih lama lagi gitu ya. Jadi, saya akan belajar lebih serius. Ya, saya akan melatih otak saya supaya ngerti gitu ya dunia digital ini. Kemudian apa yang terlewat ya kira-kira dan apa yang kurang gitu ya. Terus akhirnya dia akan mengatakan, saya akan mencari tahu ya bagaimana cara dia melakukannya gitu ya. Jadi ATM gitu ya, mengamati, tiru, kemudian memodifikasinya. Terus kemudian dia akan berkata, apakah ini benar-benar hasil terbaik yang bisa saya lakukan? Nah, kemudian yang terakhir, dia akan berkata, saya melakukan ini sesuai dengan cara yang tepat, sehingga hasilnya bisa bagus gitu ya. Ya, begitulah ya teman-teman ya. Jadi di sini ketika Mbak San ikut kelas Extreme Funneling gitu ya, yang senilai 9 jutaan ya, itu benar-benar memperbaiki mindset yang terlebih dahulu ya ketika kita memutuskan untuk berjualan di dunia digital gitu ya. Baik itu mau produknya yang emang beneran digital, produk digital seperti bundle package ini ya yang Mbak San jual di link.id/sanialativa, ataupun produk-produk yang ada fisiknya ya, produk-produk yang konvensional seperti baju-baju ini gitu ya, seperti jualan baju, jualan makanan, sesuatu produk yang emang bisa diterima ya dan dikirim kemudian bisa kita konsumsi gitu ya. Kan berbeda ya dengan produk digital. Produk digital itu emang nggak kelihatan gitu ya produknya, tapi bisa membuat kita bisa lebih berkembang lagi gitu ya, seperti video tutorial, buku online ya, terus video-video affiliate gitu ya, dan segala macamnya. Pokoknya produk digital dan produk konvensional itu sangat berbeda jauh ya teman-teman ya. Semoga sharingan kali ini benar-benar bermanfaat ya buat teman-teman yang mau lebih dalam mengenal produk digital ya. Apalagi kalau misalnya teman-teman mau dapat keuntungan segini ya, seperti Mbak San dapat cuan gitu ya dari produk digital. Jadi buat teman-teman yang tertarik gitu ya untuk jualan produk digital, tinggal teman-teman invest aja di bundle package aku. Di sini aku akan mengusahakan mentoring ya di dalam grup Telegram selama 30 hari ya teman-teman ya. Terhitung sejak teman-teman melakukan pembelian dan melakukan transfer gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman kesulitan atau kebingungan gitu ya saat mempraktikkannya gitu ya,
apalagi saat mengedit, mengubah nama dan segala macamnya gitu ya. Insya Allah aku akan free ya, feel free ya untuk menjawab pertanyaan teman-teman via WhatsApp gitu ya. Insya Allah teman-teman, semoga kita bisa sukses bareng-bareng ya, karena di sini Mbak San nggak mau sukses sendirian ya. Yuk kita sukses bareng-bareng di dunia digital, ataupun buat teman-teman yang mau jadi reseller gitu ya produk-produk Latifah, pantengin aja terus telegramnya partner Latifah ya di sini. Oke, semoga videonya bermanfaat ya buat teman-teman. Insya Allah kita bakalan ketemu lagi di next video dengan pembahasan berikutnya, yaitu mengenai tentang niche market ya. Good luck ya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.